engkau beribadah pada Allah, seperti sesungguhnya, ka'annaka seperti sesungguhnya engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak menengok Allah, yakinlah fa innahu yaraka, Allah melihat engkau. Semoga kita yang hadir ini termasuklah golongan itu. Salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad. Insyaallah berkat salawat yang kita lanjutkan terus menerus dalam hidup kita ini, layaklah kita berada pada golongan-golongan insan yang dekat dengan Rasul. Ya, man ahabbani fakana ma'ya fil jannah. Siapa yang mencintai aku nanti bersamaku di surga. An-nasu ma'a man ahabba. Manusia bersama orang yang ia cintai. Baiklah bapak-bapak, ini tukang catat tak datang pulang tengok. Jadi bingung saya. Apanya yang kita bahas kemarin terakhir itu yang pentingnya. Iya. Baiklah. Kita coba hari ini berbaik sangka dengan memahami sifat Allah. In lam tahsunu zannaka bihi li ajli wasfihi fahassin zannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Kalau engkau belum sampai pada kedudukan orang yang berbaik sangka pada Allah dengan memandang sifat Allah. Jadi kalau kita sudah bisa memandang sifat Allah dengan sesungguhnya, pasti kita tak berkeluh kesah. Pasti kita tidak menjadi halu'a. Watak manusia ini Pak, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan selalu menyalahkan. Jadi jangan Bapak bingung kenapa banyak orang sekarang mencari kambing hitam. Ya. Kambing hitam mahal harganya. Gara-gara banyak manusia yang hobi mencari kesalahan. Tak siapa mau disandarkannya lagi. Terakhir siapa ditengoknya kena. Jadi pahamnya lebih sulit lagi mengajak orang untuk memandang satu kebenaran daripada mengompori orang supaya memandang salah. Nah, ini hidup nih. Ini teori nih Pak. Kalau dalam teori konflik begitu. Kalau mau memecah-mecah orang lebih gampang ketimbang menyatukan orang. Kenapa? Karena kebanyakan manusia punya watak halu'ah. Usahkan hendak sama manusia, sama Allah saja pun disalahkan. Padahal kalau Allah tu bertanya, apa hendak dijawabnya? Apa rupanya kau sibuk kali menyalah-nyalahkan, ecek-eceknya begitu? Mau bilang apa manusia? Dunia-dunia aku, bumi-bumi aku, masa-masa aku, nikmat-nikmat aku, rezeki-rezeki aku, nasib-nasib aku yang membuat. Kau tu pun aku yang membuat. Kok mengamuk kok ribut? Apalah nak jawab?
ada Allah bilang, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Kujadikan itu sama kamu semua pun haram. Fala tazalamu, maka jangan kamu senang kali berbuat zalim. Kan baik Allah. Baik Allah. Kenapa baik? Sesungguhnya kalau Allah mau berbuat zalim, kenapa? Apa urusannya sama hamba ini? Mananya yang punya hamba ini? Kalau dalam bahasa tasawufnya itu, ya dalam bahasa ma'rifatnya, inni ana zatul haq anallah. Inni ana af'alul haq anallah. Inni ana sifatul haq anallah. Inni ana asma'ul haq anallah. Sesungguhnya aku ini aku, zat yang maha hak. Akulah Allah. Sesungguhnya aku ini aku, sifat yang maha hak. Akulah Allah. Sesungguhnya aku ini aku, asma yang maha hak. Aku inilah Allah. Sesungguhnya aku ini aku, perbuatan yang maha hak. Aku inilah Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku inilah menciptakan kamu dan aku yang membuat kerja kamu. Jadi awak di mana? Mananya awak nak menuntut, nak menyalahkan Tuhan? Inilah manusia ini tak sadar. Di sinilah kita ini tak sadar. Selalu menyalahkan Tuhan. Padahal Allah sindir. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kira-kira apanya yang membuat kalian ini ingkar sama aku yang maha pemurah, ni kata Allah. Cobalah bahasa Allah. Ecek-eceknya Pak, kalau saya Tuhan tak begitu, ku bilang. Mau apa kalian rupanya? Kalau bahasa awak kan begitu. Mau apa kalian? Kalau awak misalnya Tuhan, mau apa kalian rupanya? Itu bahasa awak. Usah tak Tuhan? TS saja pun awak begitu cakap awak. Kok mau nang yang awak dukung? Mau pindah ke mana kau? Kata awak. Melawan kau, kata awak. Siapa rupanya? Itu baru menang bupati awak atau gubernur awak. Menantang kau rupanya, kata awak. Allah tidak. Ya ayyuhal insan. Dipakainya kata ayyuha. Ayyuha itu Pak lemah lembut. Kalau memanggilan awak ayyuha, wah, bahasa Arab lemah lembut. Ya ayyuhal insan, ma gharraka, apa yang membuat kalian kira-kira ya ingkar bi rabbika. Rabbi itu artinya mengatur. Rabbi itu mengatur. Kalau orang berzikir menggunakan Allah, dipakukannya di hatinya itu Allah, 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 itu panas bawaannya. Jadi kalau awak misalnya menurut awak diganggu setan, dikirimkan orang pakai setan, pakukan saja Allah. Allah, 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 Allah. Panas tuh. Tapi kalau Rabbi itu lembut. Macam omak sama anak. Dipakai Tuhan bahasa itu.
Enggak dibilang Allah billahil karim, tidak. Bi rabbikal karim. Apa yang membuat kalian melawan, ingkar dengan pengasuh? Rabbi itu kan pengasuh. Dengan pengasuhmu yang maha mulia ini. Allah. Cuma pungam nyawa luar biasa. Baru hilang dap awak, tak sembahyang subuh awak. Padahal baru hilang dapnya. Kenapa awak tak sembahyang subuh? Subuh kau bilang, tak tahu kau hilang dapku. Tadi ya, baru dap hilang. Bayar. Orang nyawa kawan pun hilang. Jadi bahasa orang ma'rifat tadi, inni anallah, ya, zatul haq. Sesungguhnya aku ini Allah, zat yang hak. Sehingga kita ini tidak ada yang hak. Kita ini tidak ada yang hak, enggak ada yang hakiki. Makanya kalau kita buka-buka lembaran kajian kita yang lalu, ya kalau semua keadaan, urusan, gerakan, perbuatan, kehendak, keinginan, penolakan, semua adalah dorongan Allah, lalu kita di mana? Inilah makanya orang ma'rifat malu dia meminta surga. Malu dia, ya, malu dia takut dari neraka. Orang makrifat begitu. Kenapa mereka malu meminta surga? Karena nampaknya tak ada hak dia untuk meminta itu. Tak ada hak kita. Apanya yang mau kita minta? Ibaratnya jebullah usaha kawan, beruntunglah dia 1M. Awak mengasih ide tidak, mengasih pendapat tidak, menyemangati tidak, ikut kerja tidak, mengambil resiko tidak, memasang modal tidak. Tak ada awak, tiba-tiba hong dia datang awak, ketua mana bagianku? Kata apa? Atanglah sama awak, kan? Beginilah. Makanya bahasa orang ma'rifat itu malu dia. Jadi kalau engkau belum bisa memperbaiki sangkamu itu dengan memahami sifat Allah itu, paling tidak level yang kedua lah. Fahassin zannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Maka perbaikilah sangkamu dengan memandang perlakuan Allah terhadapmu. Ini kan berarti sudah dipaku mati ini. Apapun yang dibuat Allah pada kita tak ada tak baik. Ini harus dipegang ini. Apapun dibuat. Fahal awadaka illa hasanah wa hal asadda ilaika illa minana. Maka adakah sesuatu yang dibiasakan Allah memberi kepadamu itu pasti itu baik, atau adakah sesuatu yang diperlakukan Allah untukmu itu pasti nikmat? Ini dia ujung-ujungnya. Semua nikmat, pada hakikatnya nikmat. Kalau engkau masih menganggap sesuatu itu bala, belum sampai ma'rifat. Kalau engkau menganggap sesuatu itu cobaan, belum. Harus engkau pandang segala sesuatu itu menjadi nikmat. Barulah baik sangkamu pada Allah sempurna.
Itu dia. Bam, dikonakkan Allah bapak penyakit gula. Orang makan roti awak menengok. Kawan makan roti berbunyi pula. Pus, dipukulnya plastik itu. Pum. Situ dimakan coklat lah dalamnya bayar. Teh manisnya pula pekatnya lagi. Menelan ludah awak. Sedapnya. Situ hendak makan teringat gula 425. Lalu bapak berkata, sabar. Sabar. Belum lagi. Kalau sudah ada lama, apa mau dibuat? Memang begitulah takdir kita. Sabarkanlah. Belum. Suka bisa di atas itu. Alhamdulillah, Allah kasih nikmat penyakit ni sama aku. Langsung kita berbaik sangka sama Tuhan dengan penyakit gula yang dikasih. Tapi jangan awak bilangkan sama orang kau nak gula. Ada orang, kenapa semalam Pak rumah sakit cek gula? Alhamdulillah, Allah kasih nikmat kepala otak kau, katanya sama awak. Marah dia itu. Kenapa? Mungkin dia belum sampai pada itu. Maka rasa seperti itu simpan awaklah buat diri awak. Jangan dibuka-buka sama orang. Karena orang yang tidak mengerti selalu menyalahkan apa yang kita pahami. Simpanlah rasa itu. Kalau sama orang, sabar ya Pak, ya, karena ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat Bapak. Tapi kalau orang sudah naik levelnya, dia bersyukur pada setiap keadaan. Itulah yang dibaca siap-siap sembahyang maghrib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli hal. Segala puji syukur pada Allah dalam setiap keadaan, pada setiap keadaan. Terus syukur. Kenapa? Wa hal asadda ilaika illa minana. Tidak ada yang diberikan Allah, sampaikan Allah pada kita illa minana, kecuali kebaikan. Rasul mengatakan inna husnaz zanni billahi min husni ibadati billah. Sesungguhnya baik sangka engkau kepada Allah itulah ibadah yang paling terbaik pada Allah. Awak udah baik sangka saja dalam semua yang diberikan Allah, itu ibadah yang paling tinggi nilai. Apalagi awak beribadah diisi dengan sangka baik. Makanya kata Rasul, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Alhamdulillah ini memenuhi timbangan amal. Tadi 33 kali dibaca imam kita. Usah hendak 33 kali, sekali saja dibacanya penuh timbangan. Subhanallah walhamdulillah, ditasbihkan Allah lagi. Alhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Dua-dua itu memenuhi antara langit dan bumi. Apa lagi? Itulah sangka baik. Ruhaninya itu kan sangka baik. Zahirnya alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, ruhaninya sangka baik. Dahsan law kashafat subhana wajhi
lah taraqat ma madda basari. Kalau tersingkap sikit saja kesucian zatku ini, terbakar semua yang dilalui oleh pandanganku. Apa yang tak dilalui pandangan Allah? Itulah dahsyatnya Pak, rohani kita, hati kita menembus kesucian. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukan saja dari ungkapan lidah, tapi tembus ke relung hati kita, ke lub kita. Lau kasyafat subhana wajhi, kalau dibukakan tersingkap sikit saja, lah tarakat ma madda basari, terbakar semua yang dipandang oleh pandangan. Kalau kita simpulkan sedikit di sini, amalan itu luar biasa dahsyat. Tidak ada urusan alam nih yang tidak bisa kita lalui, karena yang melaluinya bukan kita, tapi yang melalukannya adalah Allah. Tak ada yang tak bisa kita arungi, karena yang mengarunginya bukan kita, tapi yang mengarungkannya adalah Allah. Apa yang tak bisa dibuat Allah? La haula wala quwwata illa billah. Mendudukkan ini itulah duduknya baik sangka. Duduk baik sangka kita. Berat ini agak terberat lah. Agak terberat. Cuma indah hidup nih kalau bisa kita menyelaminya. Indah. Karena sesungguhnya yang paling dahsyat ibadah itu ini nih. Wah ini sembahyang 4 rakaat, wah ini sembahyang 4 rakaat sama-sama zuhur. Wah ini diletakkannya pada baik sangkanya dengan Allah, apapun yang didapatinya. Wah ini tadi, oilah nasib. Kenapalah miskin? Awak miskin, ayah oma miskin, dapat laki miskin, dapat menantu miskin. Oh ya, bajiran tetangga jaburo. Nah, berat betul nasib ini. Sembayang pun awak lek tetap miskin. Mungkin tak serasinya sembayang sama aku ni. Buat tambah keluh kesahnya. Atau memang Tuhan belum lagi mau mendengarkan permintaanku ini. Yang tipislah pergaulan Tuhan tu. Katanya pula menambahnya lah. Masuk sembayang zuhur, sembayang dia. Allah, sembayang uak ni dengan uak yang ini, walaupun memang gerakannya sama, bacaannya sama, di masjid yang sama, dalam jamaah yang sama, beda kualitasnya. Beda kualitasnya. Di mana letaknya? Di husnuzan, di baik disangkaan. Baik sangkaan. Jadi kalau awak bilang, kau ku tengok, enggak macam orang ku tengok. Kenapa? Macam tak kau pikirkan saja hidup ini. Slow aja kau ku tengok menjalaninya. Oh, memang begitu hidup tu Pak. Usah pala dipikirkan kali, dijalani. Usah pala tinggi kali target awak. Berproses saja. Kenapa? Karena setiap awak memasang target menyiksa diri awak. Kau tak tercapai dia. Santai aja. Kalau muka macam aku ni, ku pasanglah target Pak, supaya dapat pula artis macam Syahrini cantiknya. Kan Jim Sokarnya aku mendapatkan itu. Kata kawan tu ya kan, muka macam begini, target awak macam Syahrini. Tak dapat. Macam Lesti aja pun tak dapat awak. Sudahlah macam Syahrini, kata kawan itu. Dan kadang ada betulnya. Kok kita renungkan itu.
Baik sangka aja lah wak, apa dikasih bikin Allah. Itu maka dapat uak-uakmu tuh. Kau tengoklah. Kariting hitam, tukang barepet itu. Tapi uak bersyukur. Kenapa? Untung ada dia yang mau menjadi pasangan uak. Kok dia pun tak mau tak menikah uak. Kata. Tenang aja yang menghadapi hidup. Macam orang dulu Pak tinggal di Barombang. Iya. Tanamnya padi. Enggak 4-8 petak. Iya. Bawanya pancing. Makanya hidup orang dulu iya tenang. Karena orang dulu tak tahu sujuya. Orang dulu tak tahu sujuya, Bu. Tengoklah. Tanamnya padi 8 petak, dipanennya makan setahun. Jualnya separoh untuk kebutuhan, padi simpannya untuk makan setahun. Ditumbuknya seminggu sekali. Dia pun bawanya pancing, dilemparkannya ke sungai itu untuk kalau ingin hendak makan ikan. Tanamnya sayur, tanamnya cabai, tanamnya semua lopas. Datang nanti orang meninggal 2 hari dia membantu orang meninggal itu. Datang orang pesta 3 hari dia membantu orang pesta itu. Awak sekarang Pak, saking hebatnya tekanan hidup nih, cobalah tengok. Panitia pun awak di pesta tu, pas waktu makan saja datang awak. Aku tengok begitu. Pas waktu makan datang. Ya gam narik becak, kira-kira jam 11 pun gang. Pegangnya sikit apa, putarkannya sikit apa nih, nasi tadi rampuk, hembus dalam pula api itu agak merah mata tu, disandangnya pula dikasih kawan tu pula andu. Wah, dilapnya ram. Makan. Dia pun makan, dia ambil rokok, dia pun tak berapa lama tak pergi lagi ya kan, saking sibuknya. Jangankan untuk orang, ya. Mati omaknya, mati mamaknya. Asipolan meninggal makmu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pas pula rapat penting ini Pak. Ini rapat tak bisa dibatalkan karena sudah datang pula pembicaranya ini dari Jakarta. Nanti sore tidak pulang dia, lanjut aja lah. Ya nanti insyaallah malam sampai aku. Saking sibuknya manusia, usah tidak ada waktunya untuk bertafakur tentang makna dan fungsi kehidupan. Usah tidak ada waktunya bertafakur untuk itu. Sesuatu yang mustahak betul, kematian oma ayahnya pun tak sempat dia menyempatkan dirinya. Ana bima zanna abdi bi falyazunnu bima syaa. Aku ini tak bergerak ya dari sangka hambaku padaku, maka bersangkalah apa yang ia mau sangkakan. Wa'tiqaduka annallaha ta'ala la yuridu bika illa khair. Makna ana bima zanna abdi bi falyazunnu bima sa'a tadi, iktikadkan betul di hatimu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan padamu kecuali akan yang baik diinginkan. Itu pasang betul. Tapi awak duri, jatuh jabatan awak, tak dapat target awak, ekonomi awak tidak main, masalah awak berat, bini meninggalkan awak, anak melawan sama awak. Pasang iktikad, la yuridullahu bika illa khair. Allah tidak ada mau apa-apa kecuali yang baik untukku ini. Wah, kalau begini baru selesai, baru duduk nih. Dulu ada Nabi Pak yang dimakan bikin ikan nun. Nabi Yunus, apa salah Nabi Yunus? Sehingga dia baca apa? Salah dia itu buruk sangka sikit sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni
jadi zikir. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Dari apa? Dari salah sifat dia. Inni kuntu minaz zalimin. Aku ni dah zalim ya. Apalah salahnya? Ditunggunya yang dijanjikan Allah belum datang. Tunggunya belum datang. Tunggunya belum datang. Tunggunya belum. Mak gawat nih. Orang sudah menuntun. Kata Allah, jangan kau tinggalkan kampungku. Aku bela engkau, aku backup engkau, aku jaga engkau. Dakwahnya lah. Orang kampung sudah hendak memarangi dia, sudah hendak marah sama dia, sudah mau melawan sama dia. Tak lalu-lalunya lagi menghadapi, ditunggu-tunggu, tunggu-tunggu, belum datang-datang. Apa yang dijanjikan tuh lari dia. Apa itu? Sikit aja sangkanya. Marah Allah. Ini Pak jadi Nabi ini berat. Bapak 10 kali sangka bapak buruk sama Tuhan, senyum Tuhan menengok. Tetap Allah kasih sama bapak kelonggaran, keringanan, ampun. Nabi silap sikit, bam, masuk dalam perut ikan. Kira-kira bapak berani kira-kira terjun ke laut, langsung ditampung bikin ikan nun. Dalam riwayat ikan nun itu adalah ikan yang paling besar. Agap tampung. Awak menengok buaya aja pun takut awak. Memancing wak itu bukan tanggung jauhnya. Nun berangkat dia ke Malindo sana, Malaysia, Indonesia. Tiba-tiba datang buaya, balik terus sampai ke Rantu Prapan. Masuk dalam perut ikan. Untung dia tak lupa pada ingatnya. Ini dahsyatnya zikir nih Pak. Maka tidak ada yang lebih dahsyat untuk menyelamatkan kita dari kesilapan kita, melainkan dari ingat Allah. Tak putus zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka. Dalam perut ikan dah. Oh, entah apa-apa di perutnya sudah. Kok ada Sophia Lacuba di dalamnya? Iyalah. Ini entah apa dalamnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau tidak zikir itu dibacanya, menjadilah perut itu kuburan bagi Yunus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu menunjukkan ikan itu masih hidup sekarang sampai kiamat menurut subhanallah. Jadi ada beberapa makhluk yang dihidupkan Tuhan sampai kiamat. Salah satunya sebagian ulama mengatakan ikan yang menelan Nabi Yunus. Kalau Bapak pernah mendengar ikan 25 meter panjangnya kan? Ikan paus bungkuk 25 meter. Ini masjid kita ada 25 meter ini panjang. Kurang sikit lagi, begitulah. Kurasa bisa buat pengajian awak di atas belakang ikan. Ingat dia kepada Allah itu luar biasa. Jadi pasang saja iktikan. La yuridu bika illa khair. Tak ada yang dimaukan Allah pada kita itu kecuali yang baik. Maka menggumpallah rasa mahabbah kita kepada Allah. Lahirlah puncak kerinduan kita sama Allah. Allah, kok sudah lahir puncak kerinduan kita. Apa saja pun menghalangi kecil kerinduan kita kepada makhluk, cobaan, tantangan saja awak hadapi. Konon kerinduan awak kepada Allah
Maka kata Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya, apa katanya? Kalau engkau mahabbah dan rindumu pada Allah sudah memuncak, hasratmu besar ingin berjumpa dengan Allah, maka maut, kematian bukan merupakan sesuatu yang menakutkan bagimu, karena jiwamu sadar itu adalah sarana untuk menjumpai kekasihmu. Itu bahasa Abdul Qadir Jailani. Tak takut engkau, karena engkau sadar itu sarana untuk menjumpai kekasihmu. Jadi kita apa ini? Husnuzan yurithu sabra. Husnuzan yurithu sabr. Baik sangka itu mewarisi kesabaran. Jadi kalau ada orang tinggi sabarnya, itu akibat baik sangkanya pada Tuhan. Ini Pak ilmu nih, di luar teori kemampuan ilmiah kita. Jadi jangan Bapak nanti terkejut, ada orang baca kitab kuning hebat, ceramah bagus, ilmunya dalam, tiba-tiba dia tidak penyabar dan buruk sangka ke Tuhan. Jangan terkejut. Yang ia miliki adalah ilmu lahiriah, sedangkan ini titipan ruhaniah dari Allah. Ini dilatih nih Pak. Ada orang yang kajiannya tak pala tinggi, ilmunya tak pala dalam kali, cuma dalam masalah ini duduk dia, duduk betul. Sehingga kadang-kadang saking dekatnya Allah sama dia, dia sudah dekat betul sama Allah. Oh nak, kumpul-kumpul kalian ya, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Mungkin sebentar lagi datang orang rame-rame ke rumah kita ini, supaya tidak mati deh. Kalau sudah pernah saya ceritakan sama Bapak, ada orang alim di kampung kita tidak sekarat, ingin betul makan sembilang nih. Dibilangnya sama anaknya, carikan kalian lah ikan sembilang. Sembilang itu macam lele tapi di laut Pak. Wah enaknya itu lemaknya. Kok gulai masam padeh kata orang apa Aceh. Oh enak sembilang. Jadi anak ni karena ayahnya sudah begitu kelilinglah mencari, tak ada sembilang. Udah seminggu tak ada dapat sembilang ni kata kawan. Pergi ke tempat sana, pergi ke tempat sana, cari ke pinggir sungai, tak ada orang dapat memancing, tidak ada dapat. Dengan borat hati bercakaplah sang anak, oh ya, kita kemana-mana kami cari ya, tak dapat kami sembilang. Ya udahlah, tak ada rezeki. Itulah dalam bahasa tu. Kalau sudah orang tu kucintai, fa idza ahbabtuhu fakuntu sami'an lahu wa basiran lahu. Aku akan menjadi mata pandangannya, telinga pendengarannya, kakinya dalam melangkah, tangannya dalam memegang. Tiba siap tu, berbunyilah elang. Bom! Bunyi batu dilempar ke atas atap. Apa kata si ayah tadi? Coba kau tengok apanya batu yang jatuh. Ditengok anak, segini sembilang. Oh sembilang ya, cepat panggangkan kata ayah. Dipanggang sembilang. Wah, kok sekarang di sini Pak ikan momah lah aku rasain. Kalau baung sudah tak main, baung rantau perapat ni. Kena ada membolo baung ku tengok. Kan momah lah aku rasa. Wah, luar biasa. Wasyukru, syukur. Wal hubbu, mahabbah. War ridha, ridha.
Berarti 4 aspek nilai yang mahal dalam dunia tasawuf nih Pak, lahir dengan husnuzan. Lahirlah menelurkan dia 4 perkara dari husnuzan: as-sabru, asyukru, al-hubbu, ar-ridha. Induknya, omaknya adalah husnuzan. La yanbaghi lil 'abdi ay yufarriqa husnuzanni. Tidak boleh seorang hamba untuk meninggalkan sifat ini, baik sangka ini. La siyama, apalagi fi awqatis syada'id, pada keadaan dan kondisi yang mengerikan, memilukan, memedihkan, menyakitkan, menyedihkan. Apa saja kondisi yang berat, pakailah ini, pegang pen. Wa huruzul masaib, bertubi-tubi kadang-kadang cobaan itu datang kepada kita, mandikan cobaan itu dengan husnuzan. Kecil ini. Anna la yaqa'u bisababi adami dzalika fil juz'i was sakhar. Kalau seandainya engkau tidak pegang husnuzan ni, maka timbullah ketika sukses kebanggaan dan kesombongan, timbullah ketika tidak sukses kesedihan dan keluh kesah. Wah, luar biasa. Jadi kalau disambung ini Pak, masih panjang ini. Cuma kuncinya ketika engkau mulai lemah dalam ibadahmu, coba tilik jendela husnuzan. Apa yang salah pada sangka kita pada Allah? Ketika kita, ini sambungan kaji nih, cuma saya baca Arabnya panjang kali. Ketika kita sudah mulai emosi, tilik dalam jendela husnuzan. Di mana yang terluka? Ketika kita berkurang rasa rindu pada Allah, coba tilik jendela husnuzan. Entah ada sesuatu yang tersakiti. Kalau kita jaga husnuzan, insya Allah mudah-mudahan menjadi manusia bukan yang mencintai Allah saja, tapi manusia yang diletakkan Allah cintanya kepada kita, dan mahabbah makhluk ni akan terliputi dengan mahabbah cinta kita. Itulah bahasanya yuhibbuhum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Cinta yang dipakai oleh makhluk tu macamkan cinta Allah dia pinjam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, luar biasa dahsyatnya cintanya pada Allah. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.